Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pagi ini sharing pengajaran firman Allah. Saya akan berbagi pengajaran firman yang saya berikan judul kehadiran Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang saya mau sodorkan sama saudara, inti dari firman Allah yang saya bagi sama saudara, yang kita butuhkan, yang kita pentingkan bukan sekedar kehadiran Tuhan bersama kita. Yang kita pentingkan, yang kita kejar bukan sekedar Tuhan hadir di hidup saya. Anda mesti ngerti lewat pengajaran firman Allah yang saya bagikan pagi ini. Tujuan Tuhan hadir dalam hidup kita. Berjalan bersama kita, menyertai kita. Itu memang penting. Tapi Anda mesti ngerti apa sih sebetulnya tujuan Tuhan. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini Anda itu bisa nangkep kerinduan hati Tuhan. Getaran-getaran cintanya hati Tuhan untuk apa dan kenapa Dia hadir dalam hidup kita. Berjalan bersama kita, menyertai kita. Anda mesti tahu loh tujuan Tuhan untuk apa. Kerinduannya apa. Getaran cintanya untuk apa sih Dia hadir dalam hidup kita. Bukan cuman yang kita kejar, yang kita pentingkan, yang penting Tuhan hadir di hidup saya, Tuhan menyertai saya, tapi kita buta secara rohani, kita gagal total tidak mengerti tujuan Tuhan untuk apa Dia hadir dan menyertai hidup kita. Nah, saya berharap lewat firman Allah ini kita bisa menangkap dengan baik, sehingga hati Tuhan bersukacita, disenangkan. Bukan cuma kita bersuka cita, Tuhan pun bersuka cita. Anda bisa menangkap isi hatinya. Mari sama-sama buka 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-11. Ayat yang tidak asing buat kita ya. 1 Korintus 10 ayat 11. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan ayat ini, mungkin saya baca ulang sekali lagi. Saya baca pelan tapi keras suaranya sambil saya baca, sambil Anda berpikir, sambil saya baca, sambil Anda merenungkan apa yang dikatakan dalam kalimat firman Allah ini. Yang pagi ini dipercayakan ditabur di hati kita. Dikatakan begini, 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini dikatakan telah menimpa mereka, telah menimpa bangsa Israel. Ya, itulah dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, ya, menuju tanah Kanaan. Apa yang menimpa mereka sebetulnya pelajaran yang dikasih teladan buat kita pagi ini. Pelajaran apa yang menimpa mereka? Israel itu sebagian besar mereka terkatung-katung di tanah padang gurun. Perhatikan, pelajaran apa sih yang menimpa mereka buat setiap kita? Mereka terkatung-katung di padang gurun dan sebagian besar bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir gagal masuk tanah perjanjian, gagal masuk tanah Kanaan. Terkatung-katung muter-muter di padang gurun. Saya ulang sekali lagi ya. Dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka bangsa Israel yang terkatung-katung di padang gurun, gagal masuk tanah perjanjian sebagai contoh ya, dan dituliskan bukan cuman contoh buat kita, tetapi sengaja dituliskan untuk apa? Untuk menjadi peringatan. Peringatan bagi siapa coba? Bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya ingin ungkapkan kepada saudara, setiap kali kita melihat ayat-ayat firman Tuhan yang dituliskan, yang menuliskan cerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terkatung-katung di padang gurun, gagal masuk tanah Kanaan. Ingat baik, catat bagian awal. Itu dituliskan untuk jadi peringatan buat kita. Setiap kali kita lihat perjalanan bangsa Israel, ingat itu perjalanan kita secara rohani. Ya, jadi 1 Korintus 10 ayat 11 dituliskan, itu jadi contoh, itu jadi peringatan buat kita supaya kegagalan mereka di padang gurun, apa yang menimpa umat Allah yang terkatung-katung di padang gurun, jangan terulang pada setiap kita. Saya ulang,
Setiap melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ingat saudara ya, itu perjalanan Anda dan saya secara rohani dalam iman kekristenan kita. Ingat baik-baik, perjalanan mereka itu perjalanan kita. Tapi jangan terulang. Kegagalan mereka terkatung-katung gagal masuk tanah Kanaan. Dalam nama Yesus jangan terulang dalam hidup perjalanan iman Kristen kita. Dituliskan sebagai contoh, dituliskan jadi peringatan. Makanya ada kata dituliskan sebab perjalanan Israel yang terkatung-katung di padang gurun itu dituliskan Alkitab itu berkali-kali loh, lebih dari satu kali. Kitab Keluaran menuliskan itu, perjalanan yang terkatung-katung yang menimpa mereka. Kitab Imamat menuliskan itu. Baca di Alkitab, kitab Ulangan menuliskan itu. Di perjanjian baru bertaburan banyak ayat, banyak banget, limpah banget ayat-ayat yang menuliskan kegagalan Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, muter-muter di padang gurun, terkatung-katung di padang gurun. Dan sebagian besar mereka yang berjalan itu gagal masuk tanah perjanjian. Nulisnya lebih dari satu kali, banyak kali, limpah kali begitu saudara ya. Artinya itu pelajaran serius, jangan terulang kepada kita. Saya pikir saya merasa perlu untuk menyampaikan kepada Anda jemaat Tuhan pengajaran firman Allah ini tentang kehadiran Tuhan di padang gurun, tapi gagal juga. Apa sih yang saya mau sodorkan sama saudara? Saya banyak melihat kekristenan hari-hari ini di masa pandemi, di masa krisis yang sedang terjadi dalam tanda kutip. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan. Bagaikan begini, dia sedang terkatung-katung di padang gurun. Anda mungkin berkata begini, tapi pendeta saya bukan Israel, saya tidak hidup di padang gurun. Saya setuju betul, saya tidak hidup di padang gurun. Anda juga tidak hidup di padang gurun. Saya hidup di kota Jombang, Anda hidup di kota Bandung, di kota Cirebon, di Medan, di mana lagi? Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Jakarta, Papua. Aduh, provinsi mana lagi saya mau sebutkan? Sampai ada juga yang hidup di Taiwan, di luar negeri yang sedang bersama dengan kita hari ini. Saya tahu Anda sedang tidak dalam situasi secara jasmani, geografis, sedang berada di padang gurun. Tapi saya mau ingatkan, lihat perjalanan Israel, itu lihat perjalanan kita loh. Kita memang tidak sedang di padang gurun secara fisik, secara jasmani. Tapi pengalaman kita hari ini pengalaman padang gurun. Dan saya harus ngomong sama saudara, pengalaman padang gurun itu lebih menyakitkan. Pengalaman padang gurun itu lebih parah daripada padang gurun yang sesungguhnya. Padang gurun sesungguhnya itu 40 derajat panasnya. Sedangkan pengalaman, situasi, suasana, kondisi padang gurun lebih parah, lebih pahit, lebih tidak menyenangkan dibandingkan padang gurun yang nyata, yang sesungguhnya. Kita hari ini 2021, sadarkah Anda kita sedang berada dalam pengalaman padang gurun yang tidak menyenangkan itu. Anda tidak di padang gurun tapi kita sedang dalam suasana pengalamannya itu. Dan saya melihat banyak orang Kristen hari ini kehidupan imannya, kehidupan rohaninya sedang terkatung-katung. Harusnya dalam perjalanan iman kekristenan kita progresif. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Harusnya begitu. Harusnya iman kita makin hari, makin solid. Perjalanan iman kita bertambah hari, bertambah bulan. Harusnya makin kuat iman kita. Tapi Anda lihat, yang terjadi hari ini dalam situasi suasana berjalan di padang gurun. Ada banyak orang Kristen, realitanya, terbuktinya begini. Bukannya bertumbuh, bertambah kuat imannya. Tapi kebalikan yang terjadi, banyak orang kita lihat karena terkatung-katungnya dia bertumbuh dalam kebimbangannya. Justru yang bertumbuh keraguannya. Yang diharapkan oleh firman oleh Tuhan, iman kita yang bertambah, iman kita yang bertumbuh. Tapi lihat kebalikannya sekarang terjadi, banyak orang Kristen terkatung-katung. Justru keraguannya yang tambah, bimbangnya yang tumbuh. Anda tanya, kenapa pendeta bisa bertumbuh bimbangnya dan keraguannya? Sebab yang diharapkan gak terjadi. Yang diminta sama Tuhan belum dikabulkan.
mengalami situasi yang tidak menyenangkan, ya minta doa. Ada mulai berkata begini, ya bagaimana pendeta, saya nggak ragu, nggak bimbang, saya udah doa minta sama Tuhan, saya setia sama Tuhan, saya coba belajar taat sama Tuhan. Bahkan pendeta tahu, tiap hari dalam doa saya perkatakan pergumulan saya dengan iman, tiap hari saya perkatakan dalam doa profetik. Tapi ternyata sampai hari ini yang saya harapkan, yang saya minta, belum juga Tuhan jawab, belum terjadi dalam hidup saya. Makanya saya katakan, sekarang banyak orang tumbuh dalam iman keraguannya, yang tambah malah itu. Saudara dengarkan dengan baik. Saya tahu selama ini Anda sudah belajar tentang yang namanya iman yang teguh. Anda udah belajar namanya sabar menantikan janji Allah. Selama ini kita udah belajar tetap tekun berpegang pada perjanjian Allah. Segala macam ketekunan, kesabaran, apalagi iman yang teguh, bangun makin solid. Ya sudah kita belajar. Tapi kenyataannya kita melihat dalam situasi pengalaman berjalan di padang gurun ini. Banyak orang terkatung-katung loh imannya. Yang tumbuh tambah kuat bukan imannya, yang tumbuh tambah kuat apa? Keraguannya. Ya, yang tambah kuat kebimbangannya. Makanya saya terdorong untuk sharingkan tentang kehadiran Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berpikir sungguh tidak masuk akal? Ya, sebetulnya kalau bangsa Israel itu gagal memasuki tanah Kanaan. Kenapa saya katakan gak masuk akal? Sebab Tuhan itu berjalan bersama mereka di padang gurun. Gak masuk akal kan? Sebab Tuhan tuh hadir bersama mereka. Selalu always dan tidak pernah never. Alkitab katakan 1 detik saja sekalipun Tuhan gak pernah tinggalkan umatnya Israel. 24 jam dalam satu hari Tuhan itu backup mereka loh. Bayangkan Anda lihat gambar, itu ada gambar putih-putih di tanah. Itu mana? Setiap hari disuplai makanan dari sorga, dropping dari sorga, dipelihara. Mereka tidak pernah kekurangan, tidak kerja loh. Hari ini mungkin situasi pandemi, ada juga orang yang sedang cari kerjaan belum dapat kerjaan. Atau ada kerjaan tapi rugi saja terus masa pandemi. Israel nggak kerja di padang gurun, tapi dipelihara. Saya tahu dalam perjalanan iman kita mungkin Anda ngalami padang gurun. Gak kerja hari ini, tapi percaya dalam nama Yesus. Tuhan pemelihara yang sempurna. Dalam proses ada cari kerja, belum disediakan Tuhan. Ingat, yang tumbuh bukan kebimbangan, bukan keraguan. Imanmu yang harus tumbuh tambah kuat. Percaya begini, sekalipun dalam pengalaman pada gurun, dalam nama Yesus, Tuhan tetap pelihara aku. Ya, Tuhan tetap pelihara saya, Tuhan tetap pelihara saudara. Anda lihat, aneh sebetulnya, kok bisa gagal ya? Kok bisa cuman muter-muter terkatong-katong dan gagal masuk tanah Kanaan? Aneh sebetulnya. Kenapa? Lah, Tuhan selalu menyertai mereka, hadir dalam hidup mereka, dikasih makan, dropping dari sorga. Bukan cuman itu, pada waktu siang, mereka dipayungi tiang awan sebagai bentuk kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Gak pernah ditinggalin. Pada waktu siang yang rata-rata suhunya 40 derajat lebih, 42 ke atas derajatnya Celciusnya. Anda lihat saudara ya, mereka gak kepanasan, tetap teduh, tetap sejuk udaranya. Kenapa? Dipayungi sama Tuhan dengan tiang awan. Gak ada panas saudara ya. Itulah kehadiran Tuhan. Belum lagi pada waktu malam, mereka ada butuh PLN. Ada tiang api, awan yang menyala terang. Sehingga suhu badan mereka gak pernah kedinginan, tetap hangat. Pada waktu dinginnya padang gurun, suhu mereka tetap hangat. Ada tiang api menyertai mereka 24 jam setiap hari. Dan tidak pernah kesasar. Karena tiang awan bergerak menuntun mereka. Tiang awan maju, mereka ikut maju. Tiang awan berhenti, mereka ikut berhenti. Tiang awan ke kanan, ikuti terus. Tidak ada kata kesasar. Biarpun di padang gurun, tidak kayak di kota saudara. Jalan Merapi, jalan gunung apa, gunung Gangsir. Atau gunung apa saudara ya. Itu ada nama jalan. Kita kadang-kadang pergi ke satu kota yang kita nggak tahu, ya udah ada nama jalan masih kesasar, udah pakai Google Maps masih kesasar. Israel nggak kenal kesasar, karena di depan mata mereka lihat kehadiran Tuhan, memimpin mereka terus langkah demi langkah. Kurang apa coba? Saya mau tanya sama saudara, kurang apa di bangsa Israel? Makanya saya sebut aneh banget, nggak masuk akal banget Israel yang ada kehadiran Tuhan, berjalan bersama Tuhan, disertai Tuhan secara langsung.
kok gagal iman mereka, kandas iman mereka. Yang tumbuh bukan iman makin kuat, keraguan, kebimbangan makin kuat. Terus mempertanyakan kasih setia Tuhan. Itu yang membuat mereka gagal masuk dalam perjanjian. Tapi tetap yang paling menonjol, yang saya mau katakan sama saudara, gak masuk akal ya. Disertai Tuhan, tapi kok gagal. Jangan perjalanan kita model begini. Disertai, tapi rencana Tuhan gak jadi. Dipimpin Tuhan, tapi ternyata kerinduan Tuhan gak terlaksana. Karena yang kita kejar cuma kehadiran. Tapi gak ngerti tujuan kehadiran Tuhan. Untuk apa Tuhan berkati kita? Untuk apa Tuhan hadir dalam hidup kita? Untuk apa Tuhan pimpin hidup kita langkah demi langkah? Gak ngerti tujuannya. Ini yang bikin kita gagal. Terkatung-katung bimbang terus. Gagal masuk rencana Tuhan. Kanaan itu. Nah, hari ini saudara ya, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel yang terkatung-katung di padang gurun, gagal tidak masuk tanah Kanaan. Saya ulang sekali lagi berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 11. Ini jangan terulang terjadi dalam hidup setiap kita. Mari saya akan tunjukkan dulu sedikit sejarah yang memang ada banyak hal yang aneh terjadi. Dari mulai Musa menghadap Fir'aun mengatakan untuk Israel keluar dari tanah Mesir. Kita lihat ada hal yang aneh ketika Musa menghadap Fir'aun. Ya sepertinya perkataan Tuhan ada yang ditutupi oleh Musa. Gak terus terang ngomong sama Fir'aun. Lihat Keluaran pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat yang kedua, ayat 3-nya sama-sama kita baca. Keluaran 5 ayat 1, Musa menghadap Fir'aun. Bangsa Israel makin ditindas. Judulnya saya munculkan di situ ya. Ayat 1 begini kata firman. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Teruskan ayat yang kedua saudara. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Perhatikan ayat 3 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Coba Anda lihat gambar yang saya kasih sama saudara. Ya, kalau saya katakan aneh, apakah yang aneh ketika Musa berkata-kata kepada Fir'aun? Di mana letak anehnya? Yang aneh adalah begini, Musa ketika ngomong sama Fir'aun, Musa tidak berkata sedikit pun. Masa Musa tidak mengatakan satu kata pun, satu kalimat pun berbicara tentang tanah perjanjian. Padahal kita tahu dari mulai Musa melihat apa itu namanya semak belukar yang menyala. Tuhan berkata, aku pilih kamu Musa untuk bebaskan Israel dari tanah Mesir. Bebaskanlah mereka dari tanah perbudakan. Tuhan ngomong semuanya. Udah dibuka terang-terangan. Tujuannya Musa supaya mereka kelepas dari tanah perbudakan. Supaya mereka masuk tanah Kanaan. Dibebaskan dari tanah penderitaan, tanah perbudakan di tanah Mesir. Tuhan tunjukkan tujuannya. Supaya aku bawa mereka masuk tanah keberkatan, tanah perjanjian. Tapi aneh, itu pesan Tuhan yang jelas dikatakan sama Musa. Begitu prakteknya Musa menghadap Fir'aun. Aneh ya, Musa nggak ngomong satu kata pun. Musa tidak bicara satu kalimat pun menyinggung kepada Fir'aun tentang tanah perjanjian. Nggak ada kata itu. Baca baik-baik semua. Ini kata-kata firman. Nggak ada loh saudara. Aneh ya. Mungkin tadi kita sempat baca ayat kedua. Ayat ketiga. Tadi dikatakan bahwa Musa minta izin sama Fir'aun. Kasih waktu deh 3 hari. Pergi dari Mesir ke padang gurun untuk ibadah. Mempersembahkan korban. Tapi ternyata nggak diizinkan. Bayangin, mau keluar 3 hari saja tidak diizinkan. Kayaknya Musa berpikir gini, 3 hari saja nggak dapat izin gitu. Apalagi mau masuk, pergi, tinggalkan Mesir, pergi ke tanah perjanjian. Oh pasti nggak boleh.
Apakah itu jadi alasan Musa sehingga dia tidak memperkatakan tentang tanah perjanjian? Tapi intinya begini, ada banyak hal yang aneh saudara ya. Nah, kalau saudara perhatikan dari gambar yang saya tunjukkan barusan kepada saudara dalam Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai 7 saudara ya. Itu di situ ada rute tentang perjalanan Israel. Coba kita lihat ayat ini sebentar saudara ya. Sebelum saya sampaikan hal yang lain, lihat Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Saya baca deh ayat ini ya, supaya lebih cepat ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, ikuti pembacaannya saja. Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu, perhatikan ini Musa ngomong lagi, dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka, ini ngomong sama umat Israel, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Nah dari sini kita ketemu jawabannya. Kenapa Musa tidak ngomong soal tanah perjanjian? Perhatikan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya, perhatikan kalimat ini. Kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini tujuan Tuhan yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 6 sama-sama kita baca 2, 3. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Dari sini kita dapat jawaban sebetulnya dari ayat menerangkan ayat. Kenapa ya kok aneh banget? Musa kok enggak ngomong soal tanah perjanjian kepada Fir'aun? Ya, ternyata di sini kita ketemu jawabannya. Tuhan rupanya ngomong sama Musa. Begitu nanti keluar dari tanah Mesir, rupanya enggak langsung set masuk tanah Kanaan. Ada proses sebuah perjalanan, Tuhan rupanya ngomong sama Musa, Israel aku bawa dulu lewat padang gurun. Ya, nanti laut tebal, laut merah terbelah jadi dua, dibawa ke padang gurun. Coba perhatikan, dan di padang gurun inilah terkatung-katung mereka, bukan tambah kuat imannya. Tujuan Tuhan supaya kenal dia, tapi itu gak terjadi. Anda mungkin pasti bertanya, untuk apa ya Tuhan bebaskan mereka dari tanah perbudakan? Kok gak langsung saja ngalami berkat? Sama dengan perjalanan kita kan. Untuk ngalami berkat, untuk ngalami mujizat, untuk Tuhan ngalami kehidupan kita berkat kemuliaan yang besar. Selalu kita ngalami dulu padang gurun. Maunya kita, harapan kita langsung berkat, langsung menang, langsung mujizat. Tapi selalu di balik berkat itu padang gurun, tantangan dulu. Untuk apa coba? Kok nggak langsung? Saya ulang, maunya kita langsung. Maunya kita segera ngalami, tapi Tuhan nggak begitu. Nggak langsung dibawa ke tanah perjanjian, lewat padang gurun. Untuk apa? Dari ayat 6 kita tahu, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, itu kata Tuhan. Dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dan seterusnya. Jadi Tuhan punya tujuan Bapak Ibu Saudara. Menyertai Israel, hadir dalam hidup bangsa Israel. Tujuan Tuhan gini, supaya kamu mengetahui aku Tuhan Allahmu. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dari mulai tanah Mesir ya. Tuhan itu istilah saya ya, istilah saya maafkan kata-kata saya, gila-gilaan loh menyertai bangsa Israel. Backupnya habis-habisan. Ya, itu penyertaan Tuhan, kehadiran mulai umat Allah itu ada di tanah Mesir. Habis-habisan, gila-gilaan Tuhan sertai, hadir dalam bangsa Israel. Tujuan Tuhan begini, supaya kamu hai umatku tahu, aku ini Tuhan Allahmu yang hidup. Supaya kamu tahu aku Tuhan Allah yang berkuasa. Itu tujuan Tuhan, hadir. Tapi gak terbuka mata mereka. Anda lihat 10 mujizat kan Tuhan bikin sama bangsa Israel. Tuhan hukum orang Mesir, dihantam dengan tulap. Saya suka pakai istilah sama saudara. Itu Mesir, itu seperti dibombardir habis-habisan. Saya pernah berkata, tahukah Anda bagaimana kondisi bangsa Mesir ketika Israel bebas keluar dari tanah mereka? Hancur-hancuran loh, berantakan, luluh lantak. Itu kayak dibom, satu. Belum selesai masih berantakan, air jadi darah kan? Istana ada darah, mau minum darah. Bayangin, mau mandi darah, gak bisa mandi dong, gak bisa minum. Ya, itu mengerikan.
Coba ada satu kejadian di kota saudara, semua air berubah jadi darah. Saya mau tanya, heboh tidak kota saudara? Sumur jadi darah, air pump jadi darah. Kita minum, beli galon, aqua galon atau apa namanya. Ini gak di endorse sama Aqua, enggak, cuma ngomong saudara ya. Keceplosan kan nomor merek, kadang lidah ada bertulang saudara ya. Tapi itu dari endorse saudara ya. Tahu bayangkan, lagi mau minum, yang keluar apa? Darah. Itu ngeri loh saudara ya. Itu belum selesai. Itu bombardir pertama belum teratasi. Datang kedua. Yang kedua apa ya? Lalat pikat. Lalat. Lalu ada nyamuk. Bayangkan mau makan di piring ada lalat. Mau tidur tempat tidur semua lalat. Loh ngeri loh saudara. Itu kejadian mengerikan. Belum selesai teratasi lalat. Apalagi terjadi nyamuk. Gelap gulita. Hujan es. Aduh ancur-ancuran. Dibom 1, 2, tulah ke-4, tulah ke-10. Itu semua anak sulung mati. Sampai mereka membuat orang Tionghoa katakan, sudah lu keluar deh, lu keluar. Nanti ada satu ayat, kalau sempat kita baca, coba kita lihat sebentar ya. Satu ayat, tolong dibuka, ini Keluaran pasal 12. Next gambar ada Keluaran pasal 12 setelah peta. Satu lagi gambar Keluaran 12 ayat 35. Perhatikan saya baca ya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Karena Tuhan ngomong sama Musa. Mereka meminta dari orang Mesir yang ketakutan, udah bohwat, angkat tangan mereka. Barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu kepada Israel. Sehingga mereka memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merempasi orang Mesir itu. Orang Mesir, penduduk Mesir itu berantakan, lulu lantak, kacau balau, hancur-hancuran, habis-habisan. Saya gak punya bahasa lagi untuk menggambarkan seperti apa kondisi negara adidaya yang paling berkuasa di masa itu negara Mesir. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, hancur-hancuran, habis-habisan mereka. Sampai mereka berkata, ya udah deh keluar sana. Kasihkan hartamu, dikasih loh. Israel di tanah Mesir itu miskin. Menurut saya lebih di bawah miskin. Karena budak gak punya harta, duit gak punya. Mereka di bawah miskin. Maafkan kata-kata saya kalau saya harus ngomong ini. Maafkan, memang kasar saya tahu, saya ngerti. Tapi supaya Anda nangkap 100%. Bahasa Jawa punya bahasa yang tajam, menukik bahasanya. Kere. Tahu kere? Di Jawa itu ada istilah kere munggah, naik Bali. Ya munggah Bali gitu saudara ya. Kere itu di bawahnya miskin. Itu Israel. Lebih dari di bawah miskin. Ya. Perhatikan di waktu itu. Sampai mereka kaya dalam satu hari. Emas-emasan, perak, harta yang banyak mereka punya loh saudara ya. Satu hari. Pokoknya Mesir hancur deh. Anda lihat tujuan Tuhan bikin 10 tulah. Tujuan gini. Supaya kamu tahu aku Tuhan Allah. Nanti begitu keluar dari tanah Mesir ternyata kenapa Musa tidak ngomong sama Fir'aun tentang tanah perjanjian. Karena ternyata lewat padang gurun dulu. Makanya ngomong padang gurun. Tujuannya lewat padang gurun. Coba tunjukkan satu peta ini. Mundur. Nah ini rute yang Tuhan pilih. Ya dari Mesir lalu ada Red Sea, Laut Merah atau Laut Teberau. Itu terbelah jadi dua. Untuk apa sih kehadiran Tuhan sampai laut dibelah-belah segala, berjalan di tanah kering, supaya kamu tahu bahwa aku Tuhan Allahmu yang hidup. Tapi mereka disertai Tuhan gak ngerti tujuan, kasihan saudara ya, jangan terulang sama kita. Dan rute garis merah lewat yang namanya padang gurun. Nah di padang gurun itu ada yang namanya Sinai Peninsula, ada hotel namanya Peninsula. Ini Sinai Peninsula alias Sinai Mountains, Gunung Sinai. Di padang gurun ada namanya Gunung Sinai. Ternyata nanti kita tahu Tuhan sengaja bawa lewat padang gurun. Tuhan pilih satu tempat di padang gurun namanya Gunung Sinai. Untuk apa dia pilih tempat ini? Tuhan mau ketemu sama mereka. Supaya Israel itu bukan dari katanya orang tentang Tuhan. Tuhan gak puas. Israel hanya tahu kenal Tuhan dari kata Musa. Kan Musa datang sama mereka. Aku ini diutus oleh Tuhan Allahmu loh. Tuhan Allahnya Ibrani loh. Israel itu umat Allah ketika di tanah Mesir. Mereka itu percaya sih sama Allah. Yahweh percaya. Tetapi mereka miskin. Tidak punya
pengenalan, pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau mereka kenal dia secara ginosko, secara pribadi. Bukan dari kata orang, bukan dari kata Nabi Musa. Langsung mengalami Tuhan. Dipilih tempat namanya Gunung Sinai. Sengaja dipilih padang gurun. Ada tempat spot di situ Tuhan pilih. Aku mau ketemu sama kamu supaya kamu tahu aku Tuhan Allahmu. Dipilih itu. Tapi saya pernah sampaikan sama saudara. Karena waktu saudara ya. Coba kita lihat satu ayat ini dulu ya. Keluaran pasal 19. Saya loncat-loncat ayatnya. Ayat 1, ayat 2. Ini ayat terakhir deh buat kita 9 dan 11. Perhatikan saya baca. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah 3 bulan perjalanan. Mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga dibilang apa? Setelah mereka berangkat dari Rafidim. Tibalah mereka di padang gurun Sinai. Ya, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu, Gunung Sinai, di padang gurun Sinai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan ngomong apa? Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Ini kerinduan Tuhan, bersekutu dengan umatnya. Apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa umat Allah percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat 10 saudara. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Disuruh prepare, persiapan. Uduskan diri mereka, kasih tahu Musa. Kuduskan diri mereka, sucikan diri mereka, cuci baju mereka bersih. Jubah yang itu juga cuci bersih. Karena aku ketemu sama mereka, bikin prepare persiapan. Lihat ayat 11, sama-sama kita baca. Ayat terakhir buat kita ayat 11, 2, 3. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi ternyata tidak langsung mengalami berkat tanah perjanjian. Tuhan punya tujuan. Aku pengen kamu kenal aku dulu. Di padang gurun itu kan tidak ada air. Gunung batu keluar air. Gak ada makanan, dropping dari surga kasih makanan. Kehadiran Tuhan terus. Selalu always, tidak pernah never. Satu kali pun Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Tuhan punya tujuan. Sampai satu titik. Sekarang aku pengen ketemu sama kamu. Supaya kamu tahu aku Tuhan Allahmu. Dan diatur sama Tuhan perjumpaan. Musa kasih tahu sama mereka. Menjelang hari ketiga. Mereka harus siap. Sebab pada hari ketiga dikatakan. Aku akan turun. Di depan mata seluruh bangsa itu. Dipilih tempatnya, spotnya. Di Gunung Sinai. Untuk ketemu. Tapi nanti kalau Anda lihat. Dalam ulangan pasal yang kelima. Mereka tidak mau ketemu sama Tuhan. Takut mereka. Anda pernah dengar itu kan? Ya. Mereka berkata, nanti kalau kami mati bagaimana? Kami gak mau ketemu. Loh, Tuhan rindu ketemu. Supaya mereka mengalami secara langsung. Ini buta rohani ini. Ini orang yang cuma kejar apa ya? Berkat, mujizat. Loh, di padang gurun gak kurang-kurang alami mujizat. Gila-gilaan, abis-abisan. Tuhan belain mereka bombardir tanah Mesir. Sampai abis-abisan, ancur-ancuran mereka tanah Mesir. Gak celik, gak kenal Tuhan. Sekarang di padang gurun disertai Tuhan dengan banyak mujizat. Tujuan Tuhan cuma satu. Supaya kamu tahu aku Allahmu. Kenal aku. Ini persoalan. Banyak orang kenapa imannya gak tambah kuat. Tapi yang tumbuh bukan imannya makin solid. Yang tumbuh kebimbangannya. Yang tumbuh keraguannya. Masalahnya di mana? Masalahnya di pengenalan akan Tuhan. Saya berharap pagi ini mata rohanimu tercelik. Yang kita kejar bukan sekedar penyertaan. Disertai tapi gak kenal dia secara pribadi. Goncang juga. Orang kalau kenal Tuhan secara pribadi, kenal ngalami langsung, bisa ngerti gitu loh. Saya percaya gini, mau ada badai, mau ada padang gurun kita lewati, kita percaya gini, kalau dulu aku ditolong sama Tuhan, sekarang sulit sekalipun, pasti Tuhan tolong saya. Dulu aku kekurangan hebat saja, Tuhan berkati kok. Tuhan sediakan berkat. Sekarang pun masa sulit, Tuhan tetap pelihara dengan berkat yang luar biasa. Meskipun di padang gurun, tetap ada kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita kenal dia secara pribadi. Pengenalan ini penting. Tapi sayang, ini umat Israel, ingat jangan terulang itu kayak kita. Melihat perjalanan Israel yang gagal di padang gurun. Ingat loh, itu perjalanan kita loh.
Tapi yang tidak boleh adalah terulang gagal mengenal Tuhan dengan benar. Sebab pasal 5 nanti kita baca. Israel berkata, kami tidak mau ketemu deh. Musa, engkau saja. Ini kalau kita baca ada kurang ajar kata-katanya. Musa, engkau saja deh. Maksudnya gini, kalau yang mati biar kamu yang mati, bukan saya. Pendetanya aja yang mati, nabinya yang mati. Kami nggak mau. Padahal Tuhan berkata, hari ketiga siap aku ketemu sama kamu. Ditolak Tuhan. Kok bisa ya umat menolak Tuhan, menyedihkan ya. Mau baca ini mau nangis rasanya saudara ya. Kok ada umat mengenal Allahnya kok enggak mau saudara ya. Saya berdoa pagi ini, setiap kita rindu semakin mengenal Tuhan. Amin saudara. Rindukan makin kenal dia sepribadi. Ingat kenapa Tuhan berkati saudara. Sakit kamu disembuhkan. Ada yang kena corona. Saya melihat kemarin jemaat Tuhan yang datang doa, datang ibadah raya pagi di gereja kami di Jombang. Kemarin full dari depan sampai belakang. Saya lihat yang beberapa orang yang mengalami corona disembuhkan Tuhan. Yang biasa datang sore, saya masih buka cuman pagi ibadah. Yang datang sore, datang pagi. Kayaknya dia berbalas syukur pada Tuhan. Saya lihat, wah ngalami pertolongan Tuhan. Harusnya begitu saudara ya. Jangan cuma ada cerita, oh saya diberkati Tuhan Pak. Saya sering mendengar banyak jemaat berkata, masa pandemi berkat Tuhan limpah Pak. Saya selalu ngomong, jangan cuma kagum sama berkat ya. Balas bersyukur cinta Tuhan, semakin kamu kenal pribadinya. Pagi ini biarlah lewat situasi padang gurun. Ingat ya, sehebat sebesar apapun padang gurun, di balik padang gurun ada berkat yang besar. Tapi ada tujuan Tuhan, supaya kita semakin kenal pribadi Tuhan. Lihat Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Sehingga yang tumbuh dalam hidup kita adalah iman makin kuat, bukan keraguan kebimbangan makin kuat. Bukan terkatung-katung bimbang iman kita. Iman kita percaya, kalau dulu aku ditolong Tuhan, sekarang tetap Tuhan sanggup tolong hidupku.